Setidaknya 200 gereja disegel dan ditolak dalam 10 tahun terakhir. Dan yang terbaru adalah pelarangan kegiatan ibadah yang terjadi di daerah Padang. Dan itu belum termasuk pelarangan kegiatan ibadah yang belum sempat viral ataupun diketahui oleh semua orang. Pertanyaannya, bukankah di Undang-Undang Pasal 29 tahun 1945 mengatur tentang negara yang menjamin kemerdekaan penduduknya untuk memeluk dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya masing-masing? Lantas kenapa kami mendapat perlakuan yang berbeda? Kalian harus konfirmasi juga dengan RT RW di sini kegiatan itu. Karena mohon maaf ini beda. Mari kan kalau masalah ibadah ini seperti ibadah ini, kan bisa konfirmasi kan panggil punya yang kontrakan. Dek, begini tolong hentikan. Tapi kalau rumah yatim sendiri seperti ini, suka aku rumahku. Ya memang betul juga suka. Saya cuma pecahkan kaca rumah saya. Kan, bisa kan? Kau dengar? Kenapa tadi mau pecah kaca? Jangan untuk borok nanti. Jangan begitu. Borok nanti banyak. Jangan kau bentar. Saya nggak ibadah, mau nggak? Borok kau nanti. Borok nanti. Apa emang? Siapa yang bilang nggak boleh saya pegang? Siapa yang bilang nggak boleh? Borok kalian itu semua jadi. Sabar. Apa? Ini. Tidak kenapa masalah nanti semua panuran itu? Saya panggil macam panuran ini mampus kalian semua. Tahu? Yang buat gawat tenang-tenang tidur kita di sini, sampai di sini kita nahan-nahan. Makanya tadi Bapak itu menyuruh kita di atas itu supaya mereka disuruh pulang ini. Pak, bantu ibadah kami, Pak. Pak, bantu izin ibadah kami, Pak. Pak Jokowi, bantu izin ibadah kami, Pak. Pak Jokowi, bantu izin ibadah kami, Pak. Pak, bantu izin ibadah kami, Pak. Bantu izin ibadah, Pak. Pak, bantu izin ibadah kami. Sedang beribadah lalu kemudian ditutup hanya karena alasan belum punya izin. Kami agak bingung di Indonesia ini bahwa kebebasan beragama menurut pasal 29 itu sudah selesai. Tetapi masih banyak orang-orang tertentu, kelompok-kelompok tertentu, bahkan kepala daerah yang menjadi motor di dalam usaha dan upaya melarang adanya ibadah dari umat Kristiani. Bahwa kegiatan-kegiatan ibadah yang dijamin oleh konstitusi dan undang-undang dasar sepertinya belum bisa diimplementasikan dengan baik. Tetapi kalau sampai hari ini kemudian betapa susahnya kami harus beribadah. Saya masih menanti pemimpin di negeri ini yang bisa menjamin bahwa toleransi di dalam kebangsaan itu benar-benar bukan merupakan wacana, tetapi dia merupakan sebuah bagian dari perjuangan yang harus kita jaga bersama-sama. Kita nggak mau kok, kita hanya mau beribadah di sini. Kita cuma mau berdoa kepada Tuhan kita kok. Ya. Kita nggak minta apa-apa. Kita keluarga negara Indonesia punya hak yang sama. Tapi kami mohon untuk sekali ini kita ikuti dulu, kasih kesempatan sama pemerintah. Dari dulu saya sudah mengingatkan kalau MUI bisa jadi sarang sebenarnya dari kelompok radikal. MUI dengan segala kelebihannya adalah rumah terbaik bagi kelompok radikal untuk menguasai dan mengkapitalisasi umat muslim di Indonesia. Inilah kelicikan yang membawa nama agama. Setiap tahun ada saja kontroversi yang mereka keluarkan yang tidak membawa kesejukan dalam bernegara. Saya sendiri nggak tahu gunanya MUI itu apa. Ngeri memang MUI ini. Dengan label ulama, mereka menguasai penuh fatwa untuk umat Islam di Indonesia. Selain itu, selama bertahun-tahun mereka menguasai sertifikat halal di Indonesia dengan konsumen jutaan produk dan dananya tidak teraudit. Halo para elit MUI. Jangan kira kalian bisa berlindung di balik label ulama. MUI pada dasarnya adalah sebuah LSM. Walaupun tidak memiliki otoritas yang resmi, sayangnya MUI kelihatan abai dalam hal menjaga keharmonisan hubungan antar umat atau antar aliran. Sering terdengar berbagai bentuk penolakan dan kekerasan dilakukan terhadap hak beribadah umat Kristen. Walaupun bukan sebuah lembaga negara atau otoritas resmi, MUI ini adalah lembaga yang didengar pendapatnya oleh umat Islam.
Karena itu, salah satu pihak yang seharusnya berperan untuk menghentikan aksi-aksi semacam ini adalah MUI. Tantangan terbesar yang harus dihadapi MUI saat ini adalah kelompok-kelompok yang tidak toleran atau bahkan kelompok-kelompok radikal. Saya lihat perhatian sikap MUI ini semua, setiap ada membuat fatwa itu yang tidak menyenangkan, yang ingin buat gaduh. Sepertinya Anda nih bermusuhan sekali dengan yang namanya non-muslim. Yaitu seperti Anda memandang selain Islam itu kafir. Ini lembaga apa ini MUI ini lama-lama saya lihat? Apa sih MUI? MUI itu bukan apa-apa buat negara ini. Ada dan tidak ada MUI itu nggak menambah sebetulnya. Justru keberadaan MUI ini membuat masalah. MUI itu cuma sebatas ormas kok. Ini semua muslim loh, mayoritas ini yang menolak MUI, termasuk saya menolak MUI. Justru Anda membuat onar. Rakyat se-Indonesia termasuk saya ingin MUI dibubarkan. Jadi lebih bagus bubarkan MUI. Bubaran MUI cukup ada Departemen Agama. Saya Pendeta Samjek Senap Pitupulu dari Gereja Utusan Pantai Kosta yang mengalami perusahaan. Kami dari LBH Martor Batam yang mendampingi Bapak Pendeta terkait dengan adanya dugaan pengrusakan bangunan yang akan digunakan untuk gereja di Kabil, dan kami telah melaporkan ke Polda Kepri. Mengecam tindakan anarkis yang dilakukan oleh sekelompok orang yang merusak pembangunan rumah ibadah di Bida Kabil, Kota Batam. Meminta pada pihak kepolisian agar menangkap pelaku perusakan pembangunan rumah ibadah, dan kita percayakan kepada pihak kepolisian untuk Polda Kepri agar secepatnya menangkap orang-orang yang merusak pembangunan rumah ibadah. Nanti yang lainnya nanti. Apa? Apa? Kerjakan terus, kerjakan. RW 21, RT 004. Ayo, hancurkan semua. Ayo, hancurkan aja. Ya, hancurkan. Ada kerusakan gereja, kubur di Kapil Bida, ada perusakan dinding, ada perusakan jendela. Kami mohon kepada stakeholder pemerintah di tempat Kota Batam, kami percaya bahwa pemerintah akan bertindak segera. Sumbernya atau dalang di balik pelarangan pendirian rumah ibadah adalah MUI. MUI membuat surat yang mana melarang sebenarnya pendirian ibadah ini. Tak boleh, nggak ada orang gereja di sini. Tak boleh. Iya. Oh, tak boleh. Bukan tempat orang tahu gereja di sini. Kami nggak mengizinkan di Good Park Bidangan ini ada sarana ibadah. Itu aja, Pak. Itu aja. Tak boleh. Soal itu bukan urusan saya karena nanti saya urusan kepolisian. Pelarangan rumah ibadah terus berlangsung, dan ini akan terus terjadi kalau dibiarkan. Mereka percaya menolak atau menghancurkan gereja adalah langkah yang bukan hanya diridhoi, tapi bahkan juga diwajibkan oleh Allah. Karena mereka percaya dengan ayat-ayat Al-Quran yang menurut mereka memerintahkan umat Islam untuk memerangi kaum kafir. Ayat-ayat memerangi kaum kafir itu memang ada dalam Al-Quran, tapi makna kafir di sana tidak pernah berarti semua orang non-muslim. Karena itu sungguh mengherankan bahwa MUI merasa tidak perlu bersikap soal pelarangan gereja ini. Pendiaman ini menyebabkan serangan terhadap umat Kristen terus berlangsung. Bila MUI terus membiarkan kejahatan ini terus terjadi, nama Islam akan terjerumus ke dalam lembah kehinaan. Bahkan lebih dari itu, bila MUI bungkam, MUI sebenarnya sedang membiarkan para pelaku penyerangan dan perusakan itu berada di jalan yang sesat. Akibatnya Islam nampak sebagai sebuah agama yang penuh kebencian, permusuhan, dan sama sekali tidak bisa disebut sebagai agama damai. MUI harus menyerukan dihentikannya pelarangan gereja. MUI harus menyerukan umat Islam untuk menganggap umat Kristen sebagai saudara. Asalnya gedung ini tidak digunakan lagi untuk kegiatan ibadah. Yang mencoreng kota Binjai dari kereligiusannya, dari kedamaiannya. Kita meminta supaya tidak ada kegiatan di sini. Kami dari masyarakat yang berada dari lingkungan 1 sampai 6 turun untuk kita dilarang beraktivitas seperti itu. Jadi kalau misalkan ada tamu, tadi kan kami dengar. Kami dengar kita. Kami berdoa aja, cuma 12 orang. Ya cuma kan izinnya itu.
Sabar. Diri Tuhan. Udah, mau ibadah, Pak. Mau ibadah dulu, Pak. Poin penting di SKB 2 Menteri ini yang perlu kita ketahui bersama. Pada bab 1 pasal 3 dari aturan SKB 2 Menteri disebutkan, rumah ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat, tidak termasuk tempat ibadat keluarga. Poin pentingnya adalah tempat ibadat keluarga tidak perlu pakai izin. Apa itu yang dimaksud dengan tempat ibadat keluarga? Kalau di Islam namanya musola, kalau di Kristen namanya kapel atau rumah doa. Apakah perlu izin untuk bikin musola di rumah atau di ruko? Tidak. Begitu juga untuk bikin kapel di rumah atau di ruko, tidak perlu minta izin. Jadi umat Kristen ibadah di rumah atau di ruko tidak perlu minta izin. Saya ulang, tidak perlu minta izin. Banyak Pak Pendeta dan jamaah tidak tahu pengecualian ini, sehingga mereka pasrah saat ada yang datang membubarkan. Ibadah di rumah dan di ruko sama seperti umat Islam sholat jamaah di musola rumah atau di musola ruko. Dibolehkan oleh SKB 2 Menteri dan tidak perlu minta izin pada siapapun. Jadi tolong pahami pengecualian ini dan jangan lagi mau dibubarkan. Kita mau jujur, SKB 2 Menteri hanya berlaku bagi kaum minoritas saja. SKB 2 Menteri seringkali digunakan menjadi instrumen atau alat untuk menggebuk kaum minoritas, mengancam kebebasan beribadah. Mirisnya tidak terlihat semangat dan kesungguh-sungguhan dari Kementerian Agama dan pemerintah Indonesia untuk merevisi SKB 2 Menteri ini. Itu sebabnya saya mau mengajak melalui video ini, sama-sama kita berjuang untuk menegakkan konstitusi dengan tujuan utama merevisi kembali SKB 2 Menteri ini. Ya, saya tidak mau suatu saat anak saya ketika tumbuh dewasa masih harus berjuang untuk kebebasan beragama. Mari sama-sama bergandengan tangan, berjuang untuk merevisi SKB 2 Menteri ini sehingga Indonesia menjadi rumah yang nyaman bagi semua golongan dan semua agama. Sebenarnya penegakan hukum di Indonesia ini untuk orang-orang intoleran itu sudah bagus, asal jangan pernah berpikir kalian minoritas. Kalau kalian tidak melaporkan, bagaimana bisa diproses? Nunggu sejuta umat bersuara menyuarakan itu, tapi cuma komentar, tindakannya nggak ada. Bilangnya apa? Kita cuma minoritas. Itulah karena kalian tidak nasionalis, makanya kalian itu mengecilkan diri kalian sendiri. Kita ini punya hak yang sama di Indonesia, ya. Semua yang beragama itu mempunyai hak beribadah. Sejauh ini, cuma teman-teman dari Dharma Pala loh yang berani menuntut keadilan, bukan karena mereka minoritas, tapi karena mereka punya hak yang sama sebagai warga negara Indonesia. Apakah dalam prosesnya teman-teman Dharma Pala itu lancar-lancar saja? Tidak. Kasusnya pernah ditolak dengan alasan laporannya sudah ada atau sudah ada yang melaporkan. Tapi mereka terus kawal, terus kekeh. Akhirnya mantan Menteri Roy Suryo bisa dimasukkan ke penjara atas dasar penghinaan terhadap lambang-lambang agama. Apalagi ini yang menyetop orang beribadah, bukan siapa-siapa pula. Terus kenapa alasannya kalian tidak mau bersuara? Kalian tidak mau melakukan, kalian tidak mau melaporkan. Kenapa? Bersatu, berbuat. Jangan cuma diam. Mengenai kebebasan beribadah dan kebebasan beragama. Beragama Kristen, Katolik, Hindu, Konghucu, hati-hati, ini memiliki hak yang sama dalam beribadah. Beragama dan beribadah itu dijamin oleh konstitusi kita, dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 29 ayat 2. Dandim, Kapolres, Kapolda, Pangdam harus ngerti ini. Jari, Kejati, FKUB misalnya, apakah tidak memperbolehkan membangun tempat ibadah? Hati-hati loh. Konstitusi tidak boleh kalah dengan kesepakatan. Karena saya lihat masih terjadi. Kadang-kadang saya berpikir sesusah itukah orang yang akan beribadah. Sedih kalau kita mendengar. Bagaimana dalam agama Islam seorang muslim karena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti kelenteng, gereja, dia dapat dosa jariah mengalir terus sampai hari kiamat. Setiap berbunyi teng teng bisa dibelangkung malaikat, teng kelempang, teng kelempang, teng kelempang, teng kelempang. Rasakanlah tuh, rasakan. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau yang
Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan bahwa Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa. Alasan pembubaran selalu menggunakan alasan izin. Kenapa ada keinginan untuk menutup dan mengganggu rumah ibadah agama minoritas, terutama agama Kristen. Apakah penceramah-penceramah itu percaya bahwa dengan mengganggu atau menutup atau melarang ibadah agama Kristen atau minoritas, mereka bisa masuk surga? Apakah seperti itu ajaran mereka? Makanya saat berceramah, Abdul Somad selalu mengajarkan intoleransi dan selalu menghujat agama lain, seperti mengatakan di salib ada jin kafir. Menurut saya, pemerintah pusat harus terus berkomunikasi dengan para pemuka agama atau penceramah agama, seperti Abdul Somad yang selama ini masih merasa dan percaya bahwa kehadiran gereja adalah hal yang harus ditolak. Dan para pemuka agama itu harus sadar bahwa menolak pembangunan gereja bukan saja bertentangan dengan konstitusi, tapi juga bertentangan dengan ajaran agama itu sendiri. Kalaulah MUI sudah benar-benar terkontaminasi faham radikal, mutlak harus dibubarkan karena MUI saat ini seperti duri dalam daging. MUI harus dibubarkan karena sudah banyak sampah di dalamnya. Kadrun-kadrun radikalisme perlu diberantas untuk NKRI. Wah, oke, thank you. Bubarkan MUI. Percuma MUI ada kalau isinya kadrun dan intoleran. Wah, kan aneh kalau jadi mafia ulama Indonesia. Waduh, serem ya. Keras. Majelis itu sesuai dengan kalau di kamus bahasa Indonesia artinya cantik ya. Elok, rapi, dan bersih. Apakah MUI sudah menggambarkan itu semua? Wah, beletak. MUI harus dibubarkan agar tidak tumpang tindih dengan NU dan tidak membingungkan masyarakat. MUI nggak harus dibubarkan, tapi harusnya membubarkan diri daripada kebobrokan di dalamnya dibeberkan. Iya, komentar netizen ini variatif ya. Tapi pada dasarnya mereka sepakat kalau MUI dikoreksi lagi karena ditenggarai beberapa pengurusnya justru ada kesan merongrong negara. MUI menjadi sarang kadrun karena pengurusnya lebih banyak oposan pemerintah, nyinyirin semua kebijakan pemerintah. Tetapi giliran ada desakan kepada MUI untuk diaudit keuangannya secara terbuka dan transparan sesuai dengan undang-undang, pengurusnya mingkem. Iya, masyarakat gerah, marah, dan makin gemas dengan perilaku beberapa pengurus MUI yang boro-boro menjadi kelompok yang mendinginkan situasi di berbagai gejolak yang seringkali disebabkan sebenarnya oleh kelompok kalau enggak EPI, ya HTI. MUI ini, beberapa pengurusnya malah jadi kompor meleduk yang berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena MUI ini punya dana yang nyaris tak terbatas lah ya, saking gedenya jumlahnya, yang berasal dari masyarakat atas perintah negara. Ada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Bayangkan, perkiraan dana, ini perkiraan ya. Ini perkiraan karena MUI masih belum mau diaudit publik. Perkiraan dana yang diperoleh MUI adalah 124 miliar per tahun. Alias 10 miliar per bulan lah kira-kira ya. Ya jelas berbahaya ketika sebuah LSM yang hibrid. Saya sebut hibrid karena LSM itu jelas lembaga swadaya masyarakat, swasta. Tapi pemasukannya dari masyarakat berdasarkan undang-undang yang ditetapkan pemerintah. Bahkan MUI juga mendapatkan dana operasional dari APBN tiap tahun. Tapi sepak terjangnya seperti tanpa kendali. Memerintahkan negara membuat lembaga sertifikasi halal yang tentu saja di dalamnya selain ada BPJPH, ada lembaga pemeriksa halal, dan juga adalah ada MUI di situ. Dari sinilah dana masyarakat yang mengurus label halal ini masuk ke koceknya MUI. Cuan-cuan. Dibiayai tapi dari dana itu seolah hanya digunakan untuk agenda orang per orang. Problemnya cuma satu. Mereka ini pegang stempel halal. Tok halal. Tok haram.
MUI ini membantu negara atau memusuhi negara sebenarnya? Membantu masyarakat atau ngomporin umat? Atau membiarkan pengurusnya menjadi alat nyinyir kebijakan? Ya, terus bergulir ya desakan untuk mengoreksi keberadaan atau bentuk organisasi yang namanya MUI ini. Karena bisa dibilang, sepak terjang beberapa pengurusnya sudah jauh dari apa yang diperkirakan orang. Sudah melenceng jauh. Bukan melenceng lagi lah. Sudah tidak layak disebut LSM ulama. MUI ini mirip dengan KNPI. Ini ceritanya ya. MUI itu mirip dengan KNPI, yaitu wadah tokoh-tokoh berbagai ormas sejenis lalu disatukan biar mudah diatur. Maka tidak heran kalau kemudian masyarakat menilai bahwa MUI memang sudah tidak konteks lagi dengan perkembangan terkini. Nggak update lagi, nggak cocok lagi. Karena memang proses pembentukan awal MUI adalah strategi politiknya Orde Baru. Jadi zaman Pak Harto nih. Jadi kalau MUI kemudian bisa menjadi alat politik seperti ketika Pilgub DKI, sampai MUI mengeluarkan fatwa yang bertujuan menghantam Ahok, dan itu terjadi, maka masyarakat menilai ada yang salah dengan MUI ini. Ini LSM tempat berkumpulnya ulama atau semacam calon politik. Ini yang saya maksud berbahaya kawan-kawan. Ketika sebuah LSM dibiayai oleh negara malah menjadi tempat yang sangat aman bagi sebagian orang-orang yang ditenggarai menjadi kaki tangan radikalisme, kaki tangan intoleran. Sebuah organisasi lawas dibentuk oleh rejim yang otoriter, dibiayai oleh jerih payah masyarakat, ditenggarai beberapa pengurusnya malah menjadi bagian dari musuh besar negara. Negara seolah tahu tapi pura-pura tidak tahu. Karena sungkan, karena enggan, atau takut dikira melawan agamawan. Padahal yang terjadi adalah sebaliknya. Membingungkan umat. Juga MUI tidak memberikan keteladanan kejujuran dengan tidak terbuka secara luas soal keuangan, penerimaan, dan pengeluarannya. Sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi. Karena soal duit, MUI dinilai remang-remang. Ada kenalan saya, pendiri NII Crisis Center, namanya Ken Setiawan, mengaku prihatin terhadap ulah lembaga swadaya masyarakat bernama MUI ini. Terbukti MUI pusat dan daerah beberapa pengurusnya ditangkap oleh Densus 88. MUI juga menjadi sarang oposisi yang bukan mendukung program pemerintah, tapi justru selalu menyerang pemerintah. Padahal LSM MUI ini digaji oleh negara. Kita garis bawahi itu, digaji oleh negara. Namun sayang sekali MUI ini dinilai tidak efektif dalam mendukung kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Lihat saja statement orang-orang MUI yang sering kontradiktif. Seolah antar pengurus MUI itu sendiri tidak ada yang namanya koordinasi dan tidak saling mengingatkan. Ken Setiawan ini mengistilahkan MUI itu seperti sampah yang dipelihara oleh negara. Keras lu Ken ya. Demikian juga soal fatwa. Ditenggarai masyarakat menilai MUI ini ikut bermain dalam fatwa yang terkait dengan dunia politik seperti ketika kasus Ahok dulu. Jika mau fair, harusnya memang MUI itu bersih dari kepentingan politik, bukan kaki tangan ormas tertentu. Selain harus terbuka dan bukan lembaga pesanan fatwa. Banyak suara yang menginginkan perubahan mendasar terhadap keberadaan MUI ini. Ada yang harus diperbaiki, ada yang memang bisa dipertahankan. Tapi jangan sampai MUI hanya jadi ajang mencari dana dengan mudah, mengingat besarnya jumlah kaum muslim yang tentu saja prospeknya luar biasa untuk misalnya jasa sertifikasi halal atau menjadi ajang lompatan menuju karir politik. MUI itu tidak mewakili siapa-siapa, tidak mewakili seluruh umat Islam Indonesia. Putri sulungnya Presiden RI keempat itu, yaitu Gus Dur ini mengatakan bahwa fatwa MUI tidak mengikat semua umat alias bukan untuk seluruh muslim di Indonesia. Fatwa MUI menurutnya sama saja seperti fatwa NU atau fatwa Muhammadiyah dan lain sebagainya. Bahkan menurut Kiai Haji Sahal Mahfud, tahu kan, menyampaikan fatwa MUI itu tidak mengikat seluruh umat Islam di Indonesia, boleh diikuti oleh yang ingin mengikuti saja. Muaranya tetap pada keberanian pemerintah mereformasi LSM ini. Entah dengan metode seperti apa. Karena tentu tidak mudah. Mengingat MUI dulu dibuat oleh rejim yang represif.
sehingga menekuk berbagai ormas keagamaan dalam satu wadah tentu mudah kala itu. Sementara saat ini, pemerintah di era sekarang ini dalam sorotan HAM, kadrun, dan beberapa figur agama yang sedikit saja dianggap nyenggol, maka demo jadi ancamannya. Bagaimana mau mereformasi MUI kalau wakil ketuanya saja berani kritik di depan presiden? Udah gitu salah lagi. Kita tidak akan berhenti menyuarakan kebenaran, kawan-kawan. Jumpa lagi dengan saya di channel Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah like dan subscribe di channel Jonas Leong. Sebelum video ini dimulai, saya mau nanya, kenapa ada keinginan untuk menutup dan mengganggu rumah ibadah agama minoritas, terutama agama Kristen? Apakah penceramah-penceramah itu percaya bahwa dengan mengganggu atau menutup atau melarang ibadah agama Kristen atau minoritas, mereka bisa masuk surga? Apakah seperti itu ajaran mereka? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Masalah intoleransi semakin tak terbendung. Lebih dari 200 gereja ditutup secara paksa 10 tahun belakangan. Yang paling mencolok adalah kasus intoleransi 3 tahun terakhir ini. Banyak sekali kasus pembubaran rumah ibadah akhir-akhir ini. Itu yang viral. Bagaimana yang tidak viral? Tentu lebih banyak lagi. Alasan pembubaran selalu menggunakan alasan izin. Dan selalu FKUB tidak memberikan izin. Jika tidak perlu lagi rekomendasi daripada FKUB, maka ini akan membantu umat minoritas. Sebetulnya tidak usah memakai alasan izin karena puluhan ribu musola di Jawa Barat dibangun tanpa menggunakan izin. Itu di Jawa Barat saja, gimana di seluruh Indonesia? Mungkin ada ratusan ribu hingga jutaan masjid di Indonesia yang tidak mempunyai izin. Jadi jelas kalau kita membandingkan masalah izin, terjadi ketidakadilan. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali musola tidak mempunyai izin. Umat mayoritas bisa membangun rumah ibadah tanpa menggunakan izin. Adapun SKB 2 Menteri bab 1 pasal 3, orang Kristen yang mau bikin rumah-rumah doa di rumah atau di ruko sebetulnya tidak perlu meminta izin. Dan juga dalam SKB 2 Menteri pasal 13 dan pasal 14 peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006 mengamanatkan kepala daerah untuk memberikan izin, sementara sebagai bentuk fasilitasi negara dalam mencarikan solusi pendirian rumah ibadah. Jadi dalam SKB 2 Menteri, sebetulnya kepala daerah harus memfasilitasi dalam memberikan perizinan pendirian rumah ibadah. Akan tetapi dua pasal ini dianggap tidak ada oleh ormas-ormas preman berjubah agama itu. Yang dipermasalahkan oleh ormas preman berjubah agama itu selalu rekomendasi FKUB yang ada di SKB 2 Menteri. Semoga rekomendasi FKUB yang ada di SKB 2 Menteri bisa dihilangkan. Menurut saya selama SKB 2 Menteri tentang rekomendasi FKUB tidak direvisi, maka masalah-masalah penolakan rumah ibadah agama lain di tempat-tempat lain di seluruh Indonesia akan terus terjadi. Konstitusi jelas memberikan jaminan perlindungan negara kepada orang untuk beragama dan melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan dan agamanya. Maka tidak boleh tunduk pada kesepakatan. Bunyi pasal 29 ayat 2 Undang-Undang 1945, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Mulai saat ini jangan diam. Bila rumah ibadahmu dibubarkan, kita sudah punya undang-undang yang melindungi. Bukan hanya itu, SKB 2 Menteri juga sebetulnya melindungi umat minoritas. Jadi ayo bantu sebarkan video ini supaya semakin banyak yang mengetahui tentang hal ini. Menurut saya pemerintah pusat harus terus berkomunikasi dengan para pemuka agama atau penceramah agama seperti Abdul Somad yang selama ini masih merasa dan percaya bahwa kehadiran gereja adalah hal yang harus ditolak. Dan para pemuka agama itu harus sadar bahwa menolak pembangunan gereja bukan saja bertentangan dengan konstitusi, tapi juga bertentangan dengan ajaran agama itu sendiri dan juga akhlak. Jadi menurut kalian, kenapa ada keinginan untuk menutup atau mengganggu rumah ibadah agama minoritas? Apa alasannya? Apakah mereka percaya bahwa menutup atau mengganggu rumah ibadah agama minoritas, terutama agama Kristen, mereka bisa masuk surga? Tuliskan menurut kalian apa alasannya
dan kita akan bahas di video selanjutnya. Jika kalian suka dengan pembahasan saya tentang perizinan rumah ibadah dan tentang penceramah seperti Abdul Somad, pastikan Anda semua menekan like di video ini. Dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan info dari channel Jonas Leong.